Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan kuliah kita untuk pertemuan yang kedua. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan membahas mengenai konsep ilmu pengetahuan, metode penelitian, dan penelitian. Ya, apa sih bedanya konsep ilmu pengetahuan, metode penelitian, metode ilmiah, dan penelitian? Nah, dalam penelitian itu nanti ada beberapa yang akan kita sampaikan seperti yang tertulis di sini. Yang pertama, nanti kita akan menjelaskan mengenai pengertian metodologi penelitian, kemudian sejarahnya, kemudian pendekatannya, kemudian fungsi penelitian dan jenis penelitian. Kemudian tentang pengertian metodologi penelitian, jadi ini metode ya, metode itu Anda sudah tahu sebetulnya ini adalah membicarakan mengenai metode, itu adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Namun sesuatu dalam hal ini adalah yang terkait dengan penelitian gitu ya. Jadi cara yang tepat untuk melakukan penelitian itu kalau metode penelitian. Nah, ini metode sendiri itu adalah cara ya yang tepat untuk melakukan sesuatu. Kemudian logos itu ilmu atau pengetahuan, dan apa itu penelitian di sini? Mungkin Anda kalau mencari gitu ya, searching mengenai riset atau penelitian itu banyak ya. Karena kenapa itu banyak batasannya gitu ya tentang penelitian ini, karena faktor yang melatar belakangi dari seorang peneliti itu sendiri. Namun kalau didasarkan asal kata itu, penelitian itu dari bahasa Inggris atau kata Inggris yang dari kata research. Re itu kembali, shape to shape itu mencari. Jadi mencari kembali apa? Adalah mencari kembali tentang pengetahuan itu sendiri. Nah, dalam penelitian, jadi mencari kembali sesuatu yang kita inginkan gitu, adalah pengetahuan gitu ya. Nah, namun demikian penelitian itu sendiri adalah sebuah proses. Jadi bukan hanya kemudian tiba-tiba ada, tetapi ini adalah proses yang awalnya salah satu ciri khasnya adalah proses yang berjalan terus-menerus. Jadi dari zaman dulu nenek moyang kita, zaman batu sampai sekarang itu sebetulnya ada penelitian yang dilakukan terus-menerus dan tidak berhenti. Dan dari hasil penelitian itu tidak akan pernah merupakan hasil yang bersifat final atau berhenti sampai di situ. Tapi ini terus kemudian ada kelemahannya, dilakukan lagi. Dan juga hasil penelitian seseorang itu tunduk pada penelitian orang lain, karena tidak bisa melakukan sendiri, tetapi awalnya mungkin dari ide orang lain, kemudian diteruskan kita, kemudian kita ada kelemahannya, diteruskan orang lain, dan seterusnya ya. Sehingga hasil penelitian itu adalah biasanya tunduk pada penelitian orang lain yang datang belakangan gitu. Jadi proyek penelitian dari awal sampai akhir itu merupakan suatu proses ini ya. Jadi bukan tiba-tiba kita sendiri, tetapi mungkin idenya dari orang lain, kemudian kita lakukan, kita yang melakukan nanti merupakan ide orang lain lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang masuk di dalam pengertian metodologi penelitian. Ini acuannya ya, ini kita acu dari Muhammad Ali.
penelitian itu adalah cara memahami sesuatu melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti yang muncul sehubungan dengan masalah yang kita hadapi. Seterusnya kita akan melakukan secara hati-hati sehingga memperoleh pemecahannya. Jadi ada permasalahan, kemudian permasalahan itu cari buktinya, gitu ya. Penyidikan, kemudian kita mendapatkan bukti dari masalah. Nah, sehingga kita mendapatkan bagaimana cara pemecahannya. Kemudian David Penny membatasi bahwa penelitian itu adalah pemikiran yang sistematis. Nah, ini ya kata kuncinya, pemikiran yang sistematis mengenai masalah. Nah, ini tadi problemanya atau munculnya penelitian itu adalah masalah itu ya, yang pemecahannya memerlukan pengumpulan fakta atau data gitu ya, bukti gitu ya. Di sini penelitian itu penyidikan untuk mencari bukti yang berkaitan dengan masalah untuk kita bisa melakukan pemecahan dari masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu penelitian adalah pemikiran yang sistematis ya, sistematis itu berurutan, tidak boleh dibolak-balik mengenai masalah tertentu yang perlu pemecahan, dan di dalam pemecahan itu perlu mengumpulkan atau menafsirkan dari fakta-fakta dan data gitu ya. Kita coba dari Sutrisno Hadi ya tentang penelitian. Ini adalah suatu usaha atau cara lagi ya, ini sebetulnya cara untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan ya. Itu ya Sutrisno Hadi, nanti buka. Nah, adapun Suprapto itu mengatakan bahwa penelitian adalah penyelidikan gitu ya, dari suatu bidang ilmu pengetahuan. Ini sudah lebih khusus yang dijalankan untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan sabar dan hati-hati serta dijalankan secara sistematis. Sebetulnya tadi ada kata kunci yang sama ya, penyelidikan, fakta, sistematis gitu ya. Nah, ini dari yang lain, Yosef dan Yosef di sini mengatakan bahwa penelitian itu adalah art and science ya, seni dan pengetahuan untuk mencari jawaban dari masalah. Nah, ini ada kata kunci ya. Kemudian penelitian, mereka mengatakan, beliau ini mengatakan bahwa cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan. Mencari jawaban itu berarti perlu fakta atau proses penemuan, baik discovery maupun invention. Kemudian Kerlinger mengatakan bahwa suatu penelitian adalah suatu proses penemuan gitu ya, yang mempunyai karakteristik sistematis. Nah, tadi itu ya, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori serta hipotesis. Adapun yang berkaitan dengan penelitian adalah proses ilmiah gitu ya, yang mencakup sifat formal dan intensif, sehingga penelitian ini adalah usaha seseorang untuk mencari secara sistematis. Ini ada kata-kata sistematis lagi, mengikuti aturan dan metodologi. Nah, itu yang berkaitan dengan sistematis. Nah, kemudian kita masuk pada pengertian metode penelitian. Ya, kita masuk pada metode penelitian. Metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan ya atau cara yang harus kita lewati untuk mencapai pemahaman. Ya, metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data gitu ya, dengan agar kita bisa mencapai tujuan dan kegunaan tertentu.
Nah, itu mengenai metode penelitian ya. Kemudian kita masuk pada sejarah penelitian. Nah, menurut Pauli D ini terkenal ya, mungkin Anda juga sudah tahu bahwa keistimewaan dari manusia adalah punya rasa ingin tahu ini ya, sehingga manusia itu disebut sebagai curious animal yang mempunyai rasa ingin tahu yang besar ya. Nah, setelah tahu ingin lebih tahu lagi sehingga tidak sampai kepuasan itu mutlak. Nah, salah satu sebabnya karena yang dihadapkan manusia adalah kenyataan alamiah yang beraspek ganda. Ya, alam sebagai aspek yang statis, bisa sebagai aspek yang statis, tapi bisa juga sebagai aspek yang dinamis yang selalu berubah setiap waktu, setiap saat gitu ya. Jadi punya aspek ganda, statis dan dinamis. Nah, ini kita akan menyampaikan mengenai hubungan antara penelitian dan rasa ingin tahu. Nah, kita tadi udah tahu penelitian itu adalah penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam keilmuan. Kenapa ingin tahu? Karena hasrat manusia, jadi manusia selalu ingin tahu sebab ada rentetan akibat ya. Hasrat ingin tahu manusia ini didorong hasrat ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan penelitian yang akhirnya serangkaian penelitian yang dilakukan oleh manusia nantinya akan mendorong perkembangan ilmu. Nah, di dalam penelitian ini ada dua hal pokok ya, ada dua bagian yang pokok, yaitu pertanyaan yang diajukan yang memerlukan jawaban. Setelah itu, penelitian ini akan berakhir dengan terjawabnya pertanyaan yang diajukan dan pada saat dimulainya penelitian. Ya. Jadi kita mengajukan perjawaban, kita ada pertanyaan yang memerlukan jawaban gitu ya, satu, kemudian penelitian itu akan berakhir pada terjawabnya pertanyaan tadi. Nah, pada saat itulah kita memulai penelitian. Nah, ini ya ringkasannya di dalam proses siklus penelitian itu sebetulnya kita mencari kebenaran ya, kita mencari kebenaran. Nah, di dalam mencari kebenaran itu harus menggunakan metode ilmiah ya, cirinya adalah serupa, konsisten dan objektif, jadi tidak boleh dibuat-buat. Kemudian di sini landasannya adalah logika, pakai logika ya, pakai logika. Pakai logika, kemudian pakai landasan teori, ada teorinya dan metode penelitian. Nah, ini kita aplikasikan, maka selanjutnya kita sudah melakukan proses penelitian yang berlangsung. Jadi proses penelitian itu berlangsung tetapi melalui penelitian yang ilmiah ya, yang ilmiah. Nah, ketika ini dilaksanakan ya melalui penelitian, maka metode itu tunduk pada hukum logik ya, hukum logika. Ini ada deduksi dan induksi. Nah, inilah yang kita sebut dengan proses penelitian ya. Jadi logika berpikir kita di dalam metode penelitian itu adalah ada deduksi dan induksi. Jadi deduksi itu dari umum ke khusus, sebaliknya kalau induksi itu dari khusus ke umum. Nah, yang tadi yang dikatakan bahwa
man and curious people ini, bahwa manusia itu punya hasrat ingin tahu untuk mencari kebenaran. Nah, ini kebenaran ini ada dua, ada yang ilmiah, ada dan yang non ilmiah. Nah, kita pada penelitian ini berada pada sebelah kanan, ya. Yang ilmiah itu yang gimana toh? Ini pakai logika, ya, pakai logika, kemudian pakai penalaran, kemudian untuk mengembangkan teori. Nah, ini pakai rancangan penelitian, ada problemnya, landasan teorinya, ada metode penelitian, kemudian ada rancangan, sehingga nantinya kita menghasilkan penelitian. Nah, sebaliknya untuk yang non ilmiah itu tidak menggunakan logika, tetapi mungkin hanya kebetulan. Ini ya. Kemudian tentu saja menggunakan akal sehat. Nah, banyak kita peroleh dari wahyu atau intuisi, atau trial and error, atau spekulasi, atau karena kewibawaan otoritas. Jadi mungkin dari presiden, dari bupati gitu ya, kepala sekolah, rektor gitu ya, karena kewibawaan atau otoritas. Nah, kalau ilmiah itu pakai logika, penalaran, pengembangan teori, kemudian ada problem, landasan teori, metodologi, rancangan yang dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah penelitian. Nah, ini adalah tahapan kegiatan penelitiannya ya. Jadi yang pertama itu yang merah ini ya, memilih masalah. Jadi kita membatasi masalahnya, jangan semuanya diambil, tapi kita memilih fokus pada masalah tertentu. Kemudian kita melakukan studi pendahuluan. Nah, apa saja yang di situ ya, berkaitan dengan datanya, kemudian masyarakatnya, objek penelitiannya gitu ya, baru kemudian merumuskan masalah, topiknya, kemudian tujuan dari masalah tadi kita mau menyelesaikan apa, merumuskan hipotesis, kemudian memilih pendekatannya ya. Pendekatannya kita memilih sehingga nanti kita akan peroleh variabel dan menentukan sumber datanya. Nah, dari sini kita nanti akan menentukan dan menyusun instrumennya, kemudian kita mengumpulkan data tersebut kemudian kita analisis, kemudian menarik kesimpulan, baru menulis laporan. Nah, dalam laporan ini sebetulnya ada kelemahannya. Nah, ini menimbulkan masalah baru, maka kita bisa masuk ke sini lagi. Nah, jadi tahapan penelitian itu sebetulnya adalah sebuah siklus. Nah, ini adalah proses penelitian ya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu biasanya diperoleh dari gejala sosial masyarakat atau gejala fisik alamiah ya, bisa seperti itu. Kemudian ada anggaran dasarnya, kemudian ada landasan teori yang akan kita lakukan, kemudian kondisi objektifnya. Nah, misalnya Anda bisa gejala sosial itu misalnya saat ini yang kita hadapi gitu ya. Kenapa masyarakat sekarang ini ekonominya atau kenaikan tingkat kemiskinan kita itu naik gitu ya. Sekarang ini naik. Itu ada anggapan dasar gitu ya, ada landasan teori dan kondisi objektif. Jadi anggapan dasarnya ya karena sekarang itu baru terjadi pandemi yang semua kegiatan ekonomi itu banyak dibatasi gitu ya. Bahkan ada beberapa sektor ekonomi yang mandek gitu ya, yang mandek sehingga pekerja atau tenaga kerja itu ada yang di PHK. Nah, oleh karena itu mereka baru mencari kerja, tapi ada yang bisa mencari kerja kembali, tapi banyak yang tidak. Maka tumbuhlah kemiskinan
gitu ya. Nah, itu contohnya adalah itu ya. Nah, kemudian kita membuat latar belakang. Kita harus fokus mengenai latar belakang itu ya. Kita pada fokus tertentu, kemiskinan muncul karena apa gitu, pandemi atau yang lainnya gitu ya. Nanti kita cari, kemudian kita melakukan penelitian. Nah, ini ada objeknya dan ada subjeknya. Kalau yang tadi kemiskinan itu subjeknya adalah masyarakat. Nah, objeknya adalah kemiskinan itu sendiri. Ya. Kemudian kita mencari sumber datanya, kemudian merumuskan tujuan penelitian. Ya. Nah, dari latar belakang ini juga kita tahu merumuskan masalahnya ya. Di dalamnya itu ada perumusan masalah dan kemudian menghasilkan tujuan penelitian. Nah, saudara sekalian, dari apa yang saya terangkan tadi, saya mengharapkan Anda membaca kembali PPT-nya dan mendengarkan penjelasan dari saya. Kemudian silahkan saudara-saudari sekalian bisa berdiskusi mengenai konsep hubungan antara ilmu pengetahuan, metode penelitian, dan penelitian dengan temanya. Kemudian tuliskan kesimpulan dari diskusi Anda dalam kolom komentar video penjelasan materi ini ya. Screenshot komentar Anda dan upload di folder yang telah disediakan di psikologi. Jadi bukti komentar Anda nanti akan kami jadikan sebagai presensi Anda. Jadi kalau kosong berarti Anda tidak mengikuti kuliah ini. Gitu ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.